Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurahima Zahra dengan NIM 2510911320005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi jantung dan EKG. Jadi, untuk memahami berbagai penyakit jantung, kita harus mulai dari dasarnya terlebih dahulu, yaitu anatomi dan sirkulasi jantung. Jantung merupakan organ berotot yang berfungsi sebagai pompa utama dalam sistem kardiovaskular. Secara struktural, jantung terdiri atas 4 ruang utama, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Atrium berfungsi sebagai ruang penerimaan darah, sedangkan ventrikel berfungsi sebagai ruang pemompa darah. Jadi di sini ada jantung. Untuk atrium sendiri itu tuh yang ini dan yang ini. Untuk ventrikel itu yang ini dan yang ini. Jadi, darah dari seluruh tubuh yang telah kehilangan oksigen akan masuk melalui vena cava superior dan inferior ke dalam atrium kanan. Dari atrium kanan, darah mengalir melalui katup trikuspid ke ventrikel kanan. Ketika ventrikel kanan berkontraksi, darah dipompa melalui katup pulmonal menuju ke arteri pulmonalis, selanjutnya menuju paru-paru untuk proses oksigenasi. Kemudian, setelah terjadi proses pertukaran gas di paru-paru, darah yang kaya akan oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis, jadi di sini, dan masuk ke atrium kiri. Dari atrium kiri ini, darah mengalir melalui katup mitral menuju ke ventrikel kiri. Ventrikel kiri memiliki dinding yang jauh lebih tebal dibandingkan ventrikel kanan. Bisa dilihat di sini, karena harus memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta dengan tekanan yang tinggi. Selain itu, jantung juga memiliki sistem sirkulasi sendiri yang disebut sirkulasi koroner. Arteri koroner kanan dan kiri bertanggung jawab untuk menyuplai oksigen dan nutrisi ke otot jantung. Gangguan pada arteri ini seperti penyumbatan dapat menyebabkan infark miokard. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi gagal jantung kiri dan kanan. Jadi, gagal jantung merupakan kondisi di mana jantung tidak mampu memompa darah secara adekuat untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh. Secara umum, gagal jantung dibagi menjadi gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan, yang masing-masing memiliki mekanisme dan manifestasi yang berbeda. Pada gagal jantung kiri, terjadi penurunan kemampuan ventrikel kiri untuk memompa darah ke sirkulasi sistemik. Akibatnya, terjadi penumpukan darah di atrium kiri dan peningkatan tekanan pada vena pulmonalis. Tekanan ini kemudian diteruskan ke kapiler paru, menyebabkan peningkatan tekanan hidrostatik yang mendorong cairan keluar dari pembuluh darah ke dalam jaringan paru dan alveoli. Kondisi ini dikenal sebagai edema paru yang mengganggu pertukaran gas dan menyebabkan sesak napas. Sebagai respons terhadap penurunan curah jantung atau cardiac output, tubuh akan mengaktifkan sistem kompensasi seperti sistem saraf simpatis dan sistem renin-angiotensin aldosteron. Aktivasi ini meningkatkan denyut jantung, kontraktilitas, serta retensi cairan untuk mempertahankan tekanan darah. Namun, jika berlangsung kronis, mekanisme ini justru memperburuk kondisi dengan meningkatkan beban kerja jantung dan menyebabkan remodeling ventrikel berupa hipertrofi dan dilatasi. Pada gagal jantung kanan, ventrikel kanan tidak mampu memompa darah ke paru-paru secara efektif. Hal ini menyebabkan penumpukan darah di sistem vena sistemik yang ditandai dengan peningkatan tekanan vena. Akibatnya, cairan keluar ke jaringan perifer menyebabkan edema pada ekstremitas bawah, asites, serta pembesaran hati atau hepatomegali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sign and symptom gagal jantung. Jadi, gejala gagal jantung itu muncul sebagai akibat dari dua mekanisme utama. Yang pertama yaitu kongesti dan yang kedua itu penurunan perfusi jaringan. Jadi, pada gagal jantung kiri, gejala yang paling menonjol adalah sesak napas atau
dyspnea. Pasien juga dapat mengalami ortopnea, yaitu sesak napas saat berbaring, serta paroksismal nocturnal dyspnea, yaitu sesak napas yang muncul tiba-tiba pada malam hari. Hal ini disebabkan oleh redistribusi cairan ke paru saat posisi berbaring. Pada pemeriksaan fisik, dapat ditemukan suara napas tambahan berupa crackles akibat adanya cairan di alveolinya. Pada gagal jantung kanan, gejala yang muncul berkaitan dengan kongesi sistemik, seperti edema pada tungkai, pembesaran vena jugularis, serta asites. Selain itu, dapat ditemukan hepatomegali yang akibat penumpukan darah di hati. Selain gejala kongesti, pasien juga mengalami penurunan perfusi jaringan yang ditandai dengan kelelahan, penurunan toleransi aktivitas, serta penurunan produksi urin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme terbentuknya suara jantung. Jadi, suara jantung merupakan hasil dari getaran yang terjadi akibat penutupan katup jantung dan perubahan aliran darah selama siklus jantung. Jadi, di jantung itu punya beberapa suara. Dia ada S1, S2, S3, dan S4. Ini dia di sini ada S1, S2, S3, dan S4. Nah, ini jadi suara S1 itu suaranya itu loop, dan suara S2 itu suaranya dup. Kalau S3 itu biasanya jarang terdengar ya. Dan S4 itu dia biasanya ada suara tambahan gitu. Yang pertama itu ada suara S1. Itu terjadi akibat penutupan katup mitral dan trikuspid pada awal sistol. Suara ini itu menandai dimulainya kontraksi ventrikel. Jadi yang ini. Jadi di sini katup trikuspidnya dan jadi di sini katup trikuspidnya yang ini dan katup mitralnya yang ini itu tertutup gitu. Jadi dia menghasilkan suara itu loop gitu. Kemudian untuk suara jantung yang kedua itu suaranya itu dup. Itu tuh terjadi akibat penutupan katup aorta dan pulmonal pada akhir sistol. Nah, ini dia menandakan awalnya diastol gitu. Ini katup pulmonalnya dan katup aortanya ini tertutup ya. Dan di sini katup trikuspid dan katup mitralnya ini terbuka gitu. Nah, selain itu terdapat juga suara tambahan seperti S3 dan S4. S3 terjadi akibat aliran darah yang cepat ke ventrikel yang sudah terisi penuh dan sering dikaitkan dengan gagal jantung. Kemudian ada juga S4. S4 itu terjadi akibat kontraksi atrium yang memaksa darah masuk ke ventrikel yang kaku, seperti pada hipertrofi ventrikel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai murmur patologis pada insufisiensi dan stenosis katup. Nah, jadi di sini murmur itu adalah suara tambahan yang dihasilkan oleh aliran darah turbulen dalam jantung. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kelainan katup jantung. Pada stenosis, katup mengalami penyempitan sehingga aliran darah menjadi terhambat. Hal ini menyebabkan peningkatan kecepatan aliran dan turbulensi yang menghasilkan murmur. Contohnya adalah stenosis aorta yang menghasilkan murmur sistolik dengan pola crescendo decrescendo. Yang B ini dia polanya crescendo decrescendo. Jadi dia begini. Nah, begitu. Pada insufisiensi, katup tidak dapat menutup dengan sempurna sehingga darah mengalir kembali ke ruang sebelumnya. Contohnya adalah regurgitasi mitral yang menghasilkan murmur holosystolik. Yang C ini jadi begini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai VSD, ASD, PDA, dan tetralogi Fallot. Jadi
Ini berkaitan dengan kelainan jantung bawaan. Jadi kelainan jantung bawaan itu merupakan kelainan struktural jantung yang terjadi sejak lahir akibat gangguan perkembangan embrio. Yang pertama itu ada ventricular septal defect atau VSD. Itu adalah kondisi di mana terdapat lubang pada septum ventricle sehingga darah mengalir dari ventricle kiri ke kanan. Hal ini menyebabkan peningkatan aliran darah ke paru-paru. Selanjutnya itu ada atrial septal defect atau ASD. Itu merupakan lubang pada septum atrium yang juga menyebabkan shunt dari kiri ke kanan dan meningkatkan beban pada jantung kanan. Jadi yang selanjutnya itu ada PDA. PDA ini patent ductus arteriosus. Dia ini terjadi ketika ductus arteriosus gagal menutup setelah lahir sehingga darah dari aorta mengalir kembali ke arteri pulmonalis. Selanjutnya itu ada tetralogi Fallot. Jadi tetralogi Fallot itu kombinasi dari 4 kelainan, yaitu VSD, stenosis pulmonal, overriding aorta, dan hipertrofi ventrikel kanan. Nah, kondisi ini menyebabkan aliran darah yang tidak teroksigenasi masuk ke sirkulasi sistemik sehingga menyebabkan nanti cyanosis gitu. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai polarisasi dan depolarisasi membran sel pada jaringan saraf dan jaringan otot jantung. Nah, jadi semua aktivitas listrik dalam tubuh itu dan termasuk jantung itu berasal dari fenomena yang disebut potensial membran. Nah, pada kondisi istirahat sel berada dalam keadaan polarisasi. Jadi pas di sini jadi fase istirahat itu di sini ya. Di situ. Jadi pada keadaan polarisasi ini bagian dalam sel bermuatan negatif relatif terhadap bagian luar. Nilai ini berkisar sekitar negatif 70 mV pada neuron dan negatif 90 mV pada sel otot jantung. Perbedaan muatan ini dihasilkan oleh beberapa mekanisme utama. Yang pertama itu distribusi ion yang tidak merata, di mana ion natrium itu lebih banyak di luar sel, sedangkan ion kalium lebih banyak di dalam sel. Yang kedua itu adanya pompa aktif, yaitu NA-ATPase yang memompa 3 ion natrium keluar dan di 2 ion kalium masuk sehingga mempertahankan gradien elektrokimia. Nah, ketika sel menerima rangsangan yang cukup, terjadi pembukaan kanal natrium yang cepat. Natrium masuk ke dalam sel secara masif menyebabkan perubahan muatan dari negatif menjadi positif. Nah, ini yang disebut depolarisasi. Jadi di sini. Nih ya. Setelah mencapai puncak, kanal natrium akan menutup dan kanal kalium terbuka, sehingga kalium keluar dari sel. Hal ini menyebabkan kembalinya muatan negatif yang disebut repolarisasi. Jadi di sini. Nah, namun pada sel otot jantung terdapat karakteristik khusus, yaitu adanya phase plateau atau fase plateau. Nah, di mana ion kalsium masuk ke dalam sel melalui kanal kalsium tipe L. Fase ini sangat penting karena memperpanjang durasi depolarisasi, sehingga kontraksi jantung berlangsung lebih lama dan efektif untuk memompa darah. Nah, jadi di sini yang di puncak ini. Nah, tanpa fase plateau ini, jantung tidak akan mampu menghasilkan kontraksi yang cukup kuat gitu. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penjalanan gelombang depolarisasi jantung. Setelah memahami bagaimana depolarisasi pada tingkat sel, kita lanjut ke bagaimana impuls listrik tersebut menjalar di dalam jantung. Nah, jadi sistem konduksi jantung itu terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu ada nodus SA atau nodus sinoatrial. Nah, nodus sinoatrial ini terletak di atrium kanan gitu. Nih, di sini. Nodus sinoatrial. Nah, nodus SA ini memiliki kemampuan otomatisitas, yaitu dapat menghasilkan impuls listrik secara spontan tanpa rangsangan dari luar. Oleh karena itu, nodus SA ini disebut sebagai pacemaker alami dari jantung. Nah, dari nodus SA, impuls listrik akan menyebar melalui jaringan atrium.
kemudian menyebabkan kontraksi atrium yang mendorong darah ke ventrikel. Jadi ini atriumnya akan kontraksi, kemudian mendorong darahnya ini ke ventrikel kanan. Nah, impuls kemudian mencapai nodus AV atau nodus atrioventrikular yang berfungsi sebagai titik delay. Perlambatan ini sangat penting agar ventrikel memiliki waktu untuk terisi darah sebelum berkontraksi. Nodus AV itu di sini. Nah, kemudian impuls itu akan diteruskan melalui bundle of His. Bundle of His itu di sini. Nah, bundle of His ini kemudian bercabang menjadi cabang kanan dan kiri dan akhirnya menyebar melalui serabut Purkinje. Nah, serabut Purkinje itu yang ini ya. Ini kelihatan gak sih? Yang ini, itu serabut Purkinje. Nah, serabut Purkinje ini memiliki kecepatan konduksi yang sangat tinggi sehingga menyebabkan depolarisasi ventrikel terjadi secara hampir simultan, menghasilkan kontraksi yang kuat dan efisien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deteksi gelombang depolarisasi dengan EKG. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa EKG itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, yang kita zoom dulu. Nah, yang pertama itu ada gelombang P ini ada gelombang P. Kemudian ada ini QRS, ini disebutnya kompleks ya, kompleks QRS. Kemudian di sini ada gelombang T. Selanjutnya di sini ada segmen yang pertama itu ada segmen PR, kemudian ada segmen ST, kemudian ada interval itu dia terdiri dari beberapa gelombang. Jadi ada PR interval jadi di sini dan QT interval. Jadi elektrokardiogram atau EKG itu bekerja dengan mendeteksi perubahan potensial listrik yang terjadi akibat depolarisasi dan repolarisasi jantung. Ketika gelombang depolarisasi bergerak menuju elektroda, akan tercatat sebagai defleksi positif. Sebaliknya, jika menjauhi elektroda, akan tercatat sebagai defleksi negatif. Komponen-komponen EKG tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini tuh dia menandakan depolarisasi dan repolarisasi juga di gelombang-gelombangnya ini. Jadi, yang pertama itu ada gelombang P. Nah, gelombang P ini dia mencerminkan dari depolarisasi atrium di sini. Nah, kemudian ada kompleks QRS. Kompleks QRS ini dia itu menandakan depolarisasi ventrikel. Karena ventrikel itu lebih besar daripada atrium, makanya dia di sini lebih besar juga gitu. Gelombangnya. Kemudian gelombang T ini repolarisasi dari ventrikel. Nah, fun fact-nya repolarisasi atrium itu dia kalau di sini kan nggak kelihatan ya. Tapi sebenarnya dia tuh ada di sekitar di sini. Kenapa dia nggak kelihatan? Karena dia tertutup oleh kompleks QRS ini yang potensial aksinya itu lebih besar gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lead unipolar dan bipolar. Jadi kita akan masuk ke konsep yang sangat penting dalam EKG, yaitu lead atau sandapan. Jadi lead itu bukan hanya sekadar kabel, tetapi merupakan sudut pandang listrik terhadap jantung. Apa itu? Jadi artinya setiap lead melihat aktivitas listrik jantung dari arah yang berbeda. Pertama kita akan bahas dari lead bipolar terlebih dahulu. Nah, lead bipolar ini terdiri dari 3, yaitu lead 1, lead 2, dan lead 3.
Disebut bipolar karena masing-masing lead mengukur perbedaan potensial antara dua elektroda yang aktif. Nah, ketiga lead ini akan membentuk suatu konfigurasi yang disebut segitiga Einthoven. Bisa kelihatan ya di sini. Ini lead 1, ini lead 2, ini lead 3. Dia akan membentuk segitiga ya. Nah, lead 2 adalah yang paling sering digunakan dalam praktik klinis karena arah vektornya paling sejajar dengan arah depolarisasi jantung dari atrium ke ventrikel. Oleh karena itu, gelombang EKG pada lead 2 biasanya paling jelas terlihat. Jadi di sini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke lead unipolar. Nah, lead unipolar ini terbagi menjadi dua kelompok. Nah, jadi yang pertama itu ada augmented limb leads yang terdiri dari AVR, AVL, dan AVF. Jadi apa itu AVR, AVL, dan AVF? AVR ini dia augmented vector rights itu ada di bahu kanan. Dia umumnya itu menunjukkan gelombang terbalik. Dia umumnya menunjukkan gelombang terbalik atau negatif karena mengarah ke sisi kanan atas jantung. Kemudian ada yang AVL. AVL itu augmented vector left. Nah, augmented vector left ini dia letaknya di bahu kiri. Nah, dia tuh biasanya positif di bahu kiri dan melihat jantung dari sisi lateral kiri. Dan yang terakhir itu ada AVF. Dia augmented vector foot. Jadi dari namanya juga foot, dia posisi itu di kaki sebelah kiri dan melihat jantung dari sisi inferiornya. Nah, selanjutnya kita ke kelompok yang kedua itu adalah chest leads atau prekordial, yaitu terdiri dari V1 sampai V6. Nah, lead ini sangat penting karena memberikan gambaran jantung dalam bidang horizontal. V1 dan V2 itu akan melihat di bagian septum. V3 dan V4 itu akan melihat di bagian anterior, sedangkan V5 dan V6 itu akan melihat di bagian lateral jantung. Nah, untuk tempat-tempatnya sendiri itu dia di sini. Ini V1. Ini V1. Itu tuh dia di ICS 4 tepat di samping dari sternum, di samping kanan. Kemudian untuk V2-nya itu di ICS 4 juga, dia di samping kiri sternum. Kemudian untuk V3 ini dia tepat ada di antara V2 dan V4. Untuk V4 sendiri dia di ini V3 tadi. Kemudian ini V4 ya. Untuk V4 sendiri dia di ICS 5 di linea midclavicula ya. Dia di ICS 5 di linea midclavicularis. Kemudian untuk V5 itu di ICS 5 juga di bagian di bagian kiri di linea axillaris anterior. Kemudian untuk V6 ini dia di ICS 5 juga di linea mid axillaris, lebih tepatnya itu di bawah, dia di bawah dari ketiaknya, dari armpitnya, dari aksilanya. Ini kalau tampak dari sisi samping, jadi dia di sini. Ini aksila ya, kelenjar aksila dia di sini. Nah, jadi dengan adanya 12 leads ini kita dapat melihat aktivitas listrik jantung secara menyeluruh, seperti menggunakan kamera dari berbagai sudut gitu. Nah, hal ini sangat penting dalam menentukan lokasi gangguan, misalnya pada infark miokard. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interpretasi EKG normal. Jadi setelah kita memahami leads, kita akan masuk ke bagian inti, yaitu bagaimana membaca EKG secara sistematis.
Nah, langkah pertama adalah menentukan heart rate atau frekuensi jantung. Cara paling cepat adalah menggunakan rumus 300 dibagi jumlah kotak besar antara dua gelombang R. Nilai normalnya adalah 60-100 denyut per menit gitu. Nah, kemudian langkah keduanya itu adalah menilai ritme jantung. Ritme dikatakan normal atau disebut sinus rhythm jika terdapat gelombang P sebelum setiap kompleks QRS dan jarak antara gelombang R itu konsisten gitu. Nah, selanjutnya kita menganalisis gelombang P. Gelombang P itu merepresentasikan depolarisasi atrium. Normalnya memiliki tinggi kurang dari 2,5 mm. Dan durasinya kurang dari 0,12 detik ini. Jika gelombang P ini terlalu tinggi, ini bisa menunjukkan hipertrofi atrium kanan. Jika melebar, bisa menunjukkan hipertrofi atrium kiri. Nah, kemudian berikutnya adalah interval PR. Yang menunjukkan waktu konduksi dari atrium ke ventrikel. Nilai normalnya itu 0,12 sampai 0,20 detik. Jadi sini interval PR 0,12 sampai 0,20 detik. Nah, jika interval ini memanjang bisa diindikasikan AV block. Kemudian kita melihat kompleks QRS-nya yang menunjukkan depolarisasi ventrikel. Ini yang di sini. Nah, durasi normalnya itu kurang dari 0,12 detik. Jika melebar, bisa menunjukkan gangguan konduksi seperti bundle branch block atau bahkan ventricular tachycardia. Nah, selanjutnya adalah segmen ST. Segmen ST di mana segmen ST itu di sini. Nah, jadi segmen ini harus berada pada garis isoelektrik. Jika terjadi elevasi, ini sangat penting karena bisa menunjukkan infark miokard akut. Jika depresi dapat menunjukkan iskemia. Yang terakhir itu kita menganalisis gelombang T. Nah, gelombang T ini menunjukkan repolarisasi ventrikel. Gelombang T yang terbalik bisa mengindikasikan iskemia, sedangkan gelombang T yang tinggi dan runcing bisa menunjukkan hiperkalemia. Selain itu, kita juga perlu menilai aksis jantung, yaitu arah dominan depolarisasi ventrikel. Aksis normal berada antara negatif 30 hingga positif 90 derajat. Deviasi dari nilai ini bisa menunjukkan kondisi patologi seperti hipertrofi atau penyakit paru. Baik, untuk materi yang terakhir itu ada EKG abnormal. EKG abnormal ini ada banyak jenisnya ya, jadi akan saya jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama itu kita masuk ke bagian. Nah, jadi yang pertama itu adalah aritmia. Pada atrial fibrillation, kita tidak akan menemukan gelombang P yang jelas. Ritme menjadi sangat tidak teratur atau disebut irregular. Kondisi ini berbahaya karena dapat menyebabkan pembentukan trombus dan meningkatkan risiko stroke. Nah, jadi di sini ini kan yang normalnya ya. Dia kan ini yang normalnya. Ini gelombang P nih. Ini kompleks QRS. Ini gelombang T. Lengkap kan? Nah, kalau dia pada atrial fibrillation ini, dia yang sebelah sini, dia nggak ada gelombang P-nya gitu. Dia nggak ada gelombang P-nya gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada ventricular tachycardia. Nah, pada kondisi ini frekuensi jantung sangat cepat dan kompleks QRS-nya ini menjadi lebar. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya karena dapat berkembang menjadi ventricular fibrillation yang menyebabkan kematian mendadak. Nah, jadi dia begini. Dia grafiknya tuh begini. Dia nih cepat. Dan kompleks QRS ini tuh QRS itu dia lebar banget gitu loh, dan dia cepet, nggak ada gelombang T yang jelas. Jadi ini
gitu. Baik, kita lanjut aja. Selanjutnya kita akan membahas iskemia dan STEMI. Nah, STEMI ini atau infark miokard ya. Jadi pada infark miokard akut kita dapat melihat elevasi segmen T. Ini menunjukkan adanya kerusakan pada otot jantung akibat kurangnya suplai darah. Bentar. Nah, jadi yang kedua itu ada ventricular tachycardia. Nah, di sini terlihat bahwa kompleks QRS melebar dan denyut jantung sangat cepat. Ini menandakan aktivitas listrik berasal dari ventrikel, bukan dari nodus SA. Jadi ini dia kayak gini. Dia grafiknya kayak gini. Dia nggak jelas, nggak ini gitu, nggak berat. Kayak gitu. Dan ini bahaya, dia bisa menyebabkan kematian mendadak gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada iskemia dan infark miokard atau STEMI. Nah, jadi pada infark miokard atau STEMI ini terlihat elevasi segmen T. Jadi garis jadi garis ST-nya ini naik di atas garis dasar. Nah, jadi gini. Elevasi ST. Nah, kelihatan? Ini P, ini Q, ini R. Ini harusnya S itu, ini kan normalnya yang gini. S-nya tuh harusnya di sini kan. Sedangkan dia di sini, S-nya masih normal. Tapi yang ST-nya ini dia begini. Nah, gitu. Dan dia ada STEMI ini dia akan berkembang di waktu-waktunya ini dari normal ke hyperakut T-wave, kemudian ST elevation yang tadi itu kalau yang hyperakut yang T-wave ini dalam hitungan menit gitu. Kalau ST elevation ini minutes to hour, jadi menit ke jam. Kemudian ada ST elevation and Q wave, ini 1 sampai 12 jam kemudian. Kemudian ada ST elevation and T wave inversion. Nah, itu dia hitungannya hari ya. Kemudian yang terakhir itu dia ada T wave recovery and Q wave itu weeks ke month, jadi minggu ke bulan. Nah, sedangkan pada iskemia itu terlihat depresi segmen T atau inervasi gelombang T. Nah, jadi depresi segmen ST. Nah, kalau yang pada miokard akut, infark miokard akut atau STEMI itu dia kan elevasi. Jadi dia yang segmen ST-nya ini dia kan naik ya. Begini, dia naik. Kalau yang iskemia dia itu turun. Kayak contohnya tuh gini. Kelihatan? Nah, jadi dia turun yang segmen ST-nya. Dia turun gini. Nah, terus ada contohnya di EKG. Sebentar. Nah, ini dia begini. Nah, kelihatan kan dia turun. Nih, dia turun. Nah, yang segmen ST-nya nih turun. Dan dia inversi gelombang T. Jadi gelombang T-nya itu dia turun ke bawah gitu. Bukan harusnya naik yang elevasi, tapi dia inversi, jadi dia turun ke bawah. Jadi dia tuh begini. Gelombang T-nya kan harusnya begini ya. Dia begini. Gitu. Dari yang dia harusnya kan begini. Dia jadinya begini gitu. Jadi dia turun. Nah, perubahan ini itu menunjukkan adanya gangguan suplai darah ke otot jantung. Nah, kemudian ada selanjutnya itu yang
AV block atau gangguan konduksi. Nah, jadi AV block itu dia ada derajat-derajatnya. Jadi di sini. Nah, jadi derajat pertama itu PR intervalnya itu memanjang, tapi semua impuls itu masih diteruskan. Interval PR-nya itu memanjang, tapi semua impulsnya itu masih diteruskan. Jadi interval PR itu kan yang ini kan, ini P, ini ke R-nya di sini. Ini tuh dia memanjang. Nih di sini dia memanjang. Nah, tapi impulsnya itu masih diteruskan. Nah, kemudian pada derajat kedua itu beberapa gelombang P tidak diikuti oleh QRS, tapi ini disebut itu drop beat. Nah, ini ada ada 3 fase. Nah, drop beat ya. Nah, jadi gelombang P itu diikuti oleh QRS. Jadi di sini. Mana ya contohnya? Nah, ini gelombang P ini biasanya dia kadang nggak diikutin sama QRS ini. Nah, di sini. Ini kan gelombang T nih. Ini gelombang P. Harusnya kan di sini ada QRS-nya kan. Ini tuh sedangkan ini tuh nggak ada, plong aja gitu. Nah, sedangkan di sini tiba-tiba ada P lagi, gelombang P lagi, terus QRS T gitu. Nah, terus pada derajat ketiga dia blok total. Nah, atrial dan ventrikelnya ini jadinya tidak sinkron nih. Jadi dia blok total kayak gini. Dia kayak gini yang ketiga itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bundle branch block atau BBB. Nah, jadi pada bundle branch block ini depolarisasi ventrikel itu tidak berjalan normal, dan ciri utamanya itu QRX kompleks itu melebar lebih dari 0,12 detik. Nah, jadi ini dia tuh terbagi menjadi dua, ada LBBB dan RBBB. Ini left and right. Nah, jadi pada RBBB itu terlihat pola H seperti rabbit ears di V1. Dan untuk yang LBBB itu kompleks QRS itu tampak melebar dan tidak beraturan gitu. Dan yang terakhir itu ada gangguan elektrolit. Nah, jadi pada gangguan elektrolit ini terutama kalium itu terdapat perubahan EKG yang sangat khas. Contohnya seperti pada hiperkalemia terlihat gelombang T yang tinggi dan runcing. Nah, hiperkalemia ini. Nih hiperkalemia itu ini. Jadi gelombang T-nya itu dia lebih tinggi gitu. Ini normalnya kan segini aja dia. Kalau yang hiperkalemia itu dia segini dan runcing gitu. Nah, sedangkan pada hipokalemia itu dia terlihat gelombang T yang mendatar dan muncul gelombang U setelah T wave. Nah, ini hipokalemia nih. Dia gelombang T-nya itu mendatar. Ini mendatar, kemudian ada gelombang U lagi. Nah, kayak gitu. Nah, sudah selesai. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.